Untuk apa Nabi membawa petunjuk hidup dan agama yang paling betul? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, agar dipertunjukkan, agar diperlihatkan, agar dizahirkan kepada agama-agama yang lain bahwa agama Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu. Jelas-jelas saja ayat Quran itu. Ini hari jangan terlalu berlebih-lebihan kau beragama. Beragama ini ala kadarnya saja. Kepala atuk kau lah. Beragama kok ala kadarnya. Ilmu bermanfaat kalau hati orang bersih. Hati bersih, dibersihkan dengan baca Quran, dengarkan hadis setiap hari. Mau tunduk dengan agama. Banyak orang tahu agama nggak mau tunduk. Kadang sedih kita. Ustadz aja nggak ke masjid. Coba, kalau ngajar dia bacanya hadis. Sholatul rajul ma'al jamaah. Hadis. Sholat laki-laki berjemaah. Afdalu min salatil fadh. Lebih bagus dari sholat sendirian. Fi baitihi au fi suqihi, di rumahnya ataupun di warungnya. Rawahul bisa ba'ina wa 20 darajah, dengan 27 derajat lebih baik salat berjemaah daripada salat sendiri. Riwayat Imam Muslim. Wow. Hebat. Tapi dia nggak ke masjid. Ditanya orang, Ustaz kok nggak masjid? Kalau saya nggak ke masjid kenapa rupanya? Kata hadisnya ke masjid. Ah, ya saya kalau ke masjid siapa yang mengimami anak istri saya? Dilawannya hadisnya. Mana hadisnya orang kalau punya istri disuruh mengimami istrinya? Mana hadisnya? Kalau ini dilakukan, siapa ke masjid? Coba. Bapak ke masjid? Enggak, saya punya istri. Saya dengan istri di rumah. Kamu? Oh, saya ada istri saya enggak ke masjid. Saya dengan istri saya di rumah. Bapak? Oh, istri saya 2. Saya enggak ke masjid. Saya. Terus siapa yang ke masjid? Bujang-bujang lapor lah sama janda-janda tua. Ini kan jangan dibilang dia nggak tahu hadis, hadisnya dia yang baca, dia yang ngajar di masjid, tapi dia nggak buat. Sebab ilmunya tidak menerangi hatinya gelap. Apa nggak bahaya? Banyak hari ini begini. Nah, makanya kita ini tiap hari lah dengar Quran, dengar hadis, dengar Quran, supaya hati kita bersih, supaya kalau datang panggilan agama nggak ngelak lagi, terima terus. Sami'na wa ta'na, dengar, kami taat, udah jalan. Dan itu jarang hari ini. Sedangkan zaman Rasulullah aja munafik 30%. Zaman Rasul munafik berapa persen? 30%. Mana dalilnya? Waktu perang Uhud, Nabi mengumpulkan pasukan 1000. Kata Nabi, jangan perang di kota Madinah, nanti anak istri kita kena. Kita cegat aja di Gunung Uhud, 6 km dari kota Madinah kurang lebih. Siap, berangkatlah 1000 orang perang, pakai kuda, pakai unta, 6 km. Kalau Badar kan jauh, Badar setahun sebelumnya itu 120 km dari kota Mekah, jauh. Kalau Uhud dekat aja, dari kota Madinah, bukan Mekah, kota Madinah, dekat. Orang munafik, pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikut juga, siapkan kendaraan, siapkan kudanya, pedang-pedangnya siap juga, ikut keluar. Tapi keluar bukan mau perang, keluar mau mempengaruhi pasukan Islam supaya pulang. Jadi dia tujuannya untuk merusak barisan Islam. Sampai di Uhud dia bilang, jangan perang, mati kodok kita nanti. Kenapa? Ya kita 1000, orang itu 3000, mana telawan kita. Kalau kita mati anak kita jadi janda, anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda. Gara-gara Muhammad aja, gara dia apa hebatnya bela-bela dia. Lebih baik kita pulang aja. Dan berhasil mempengaruhi 300 orang. Jadi 300 orang pulang. Yang tinggal di Uhud perang melawan 3000 orang kafir Quraisy hanya 700. Artinya zaman Rasulullah 30% dari 1300 orang adalah orang Kalau kira-kira sekarang berapa persen orang munafik? Coba sekarang kira-kira. Tinggal 10% atau tambah banyak?
ingat ya, yang 700 orang bertahan itu rata-rata anak muda. Agama ini tidak akan maju kalau nggak ada anak muda pegang agama ini. Tidak akan maju. Sebagaimana Rasulullah dipegang anak muda. Apa yang terjadi? 22 tahun 2 bulan Rasulullah jadi nabi, 13 tahun di Mekah, kurang 10 tahun di Madinah. Seluruh jazirah Arab dari Yaman sampai Syam masuk Islam semua. Ada 124.000 orang Arab semuanya masuk Islam, termasuk panglima besar Quraisy Abu Sufyan masuk Islam, termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang membelah dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan hati dan jantungnya dimakan sama Hindun. Yang memakan jantung Sayyidina Hamzah Hindun masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Jadi cukup 22 tahun selesai perjuangan agama seluruh jazirah Islam. Kenapa? Seluruh anak muda bersatu membangun agama. Paham? Nah, jadi anak muda harus korban banyak. Jangan kita ditipu setan. Saya ini waktu muda senang-senang dong, happy-happy. Nanti kalau udah tua baru tobat. Berapa banyak orang mati belum sempat tua? Betul? Ngapain nunggu tua? Ada orang dari muda baik sampai mati baik. Ada orang dari muda jahat sampai mati jahat. Ngapain pula kita muda jahat berharap tua baik? Kenapa gak kita dari muda baik terus sampai mati baik? Kenapa banyak? Ada masalah. Cara musuh-musuh Islam menghancurkan Islam adalah dengan merusak pikiran anak muda. Jangan terlalu taat kau, nanti sesat kau. Orang taat kok sesat. Jangan sering-sering ngaji kau, nanti gila. Masa ada orang yang mengaji gila? Betul gak? Kau jangan nampak-nampak kali lah agama ini. Jenggot-jenggot, pakai peci-peci. Jangan nampak kali. Jadi macam mana? Ya agama ini jangan dinampak-nampakkan kali. Loh, Quran menyuruh agama ini dinampakkan, bukan disembunyikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda, membawa petunjuk hidup. Jadi Nabi nggak bawa budaya. Walaupun Nabi orang Arab, Nabi nggak bawa budaya Arab. Nabi bawa hidayah, petunjuk. Nggak pernah Nabi ngarang puisi. Nggak pernah Nabi, nggak ada Nabi mengajarkan itu. Yang diajarkan Nabi adalah bil huda, betul. Wadinil haq, agama yang paling betul. Jadi Nabi itu bawa dua. Petunjuk hidup, cara makan, cara minum, cara tidur, cara nikah, cara pakai baju, cara istinja, cara baca Quran, cara tahajud, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara nguburkan mayat. Paham? Wadinil haq, dan agama yang paling betul, yaitu Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Untuk apa? Untuk apa Nabi membawa petunjuk hidup dan agama yang paling betul? Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Agar dipertunjukkan, agar diperlihatkan, agar dizohirkan kepada agama-agama yang lain bahwa agama Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu. Kan jelas-jelas saja ayat Quran itu. Ini hari jangan terlalu berlebih-lebihan kau beragama. Beragama ini ala kadarnya saja. Kepala atuk kau lah. Beragama kok ala kadarnya. Makan ala kadarnya, betul. Minum ala kadarnya, betul. Pakaian ala kadarnya, betul. Rumah ala kadarnya, betul. Kalau agama itu harus sebaik-baiknya, betul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Nggak boleh ngalah sama bapak kita pun, nggak boleh ngalah kalau tobat. Bapak dulu tobat pak, aku nyusul besok. Nggak ada. Kalau tobat aku dulu, siapa pun tak boleh. Syari' musabaqah, sabiq. Nggak boleh orang lain. Wajannah, merebut surga. Tidak boleh orang lain duluan dari kita, mesti kita duluan. Arduhas samawati wal ard. Yang mana surga itu seluas seluruh langit, ditambah seluruh bumi.
Sayangnya ayat itu di ujungnya yang uiddat lil muttaqin. Tapi surga itu dijanjikan Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Bertakwa bukan beriman. Bertakwa. Tentu takwa itu sungguh-sungguh, betul? Mana ala kadarnya disebut orang bertakwa? Sholat ala kadarnya, puasa ala kadarnya, orang bertakwa itu. Sedekah ala kadarnya, orang bertakwa itu. Ngasih 5.000 aja gemetarnya 2 jam. Kenapa kau baru sedekah? Lu kok gemetar? 5.000. Agama ini perlu mujahadah, perlu perjuangan hidup jihad, betul? Dan masuk Islam itu enggak ala kadarnya. Lihat ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai kamu orang beriman, enggak cukup iman saja, masuklah kamu ke dalam keselamatan yaitu agama Islam. Kaffah, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung lahirnya Islam, lahiriahnya Islam. Kenapa kau pakai baju begini? Karena haram orang Islam nampak auratnya. Kenapa kau minum tangan kanan? Karena dilarang Rasul minum tangan kiri. Begitu. Paham? Lahir dan batin ikut Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ada pula orang sekarang, kalau aku baik kali dari kecil sampai besar, siapa yang menjadi kawan setan nanti di neraka? Kasihan setan gak punya kawan. Goblok betul ini orang. Mau mengawani setan pula dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Alangkah indahnya Islam ini. Bagaimana kita mengamalkan Islam? 100%. Makan cara Islam, minum cara Islam, tidur cara Islam, masuk WC cara Islam, pakai baju cara Islam, naik kendaraan cara Islam. Naik kendaraan cara Islam, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bangun tidur cara Islam, mandi cara Islam, semua cara Islam. Tidak ada cara lain. Hari ini kita tinggalkan. Dibikin undangan perkawinan 1.000 orang yang datang, pestanya di hotel bintang 4, biayanya ratusan juta. Undangannya 1.000 orang. Kursi pun tidak dikasihnya. Paksa awak minum berdiri, makan berdiri, macam lembu. Macam kerbau. Mau ditanya, kenapa makan berdiri begini Pak? Oh ini ala Perancis. Bukan ala Perancis tuh. Ala sapi. Ala kambing. Paham? Kalau memang nggak sanggup sediakan kursi, nggak usah panggil orang. Kalau kita nggak mengamalkan agama, siapa lagi mengamalkan agama ini? Nah, sampai sini paham? Hiduplah cara Islam, matilah cara